Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassasa ba'da ibadihi bisirril khususiyah wa sataraha wa akhfaha bizuhuri wasfil bashariyah kay la ya'rifahum man la ya'rifu rutbatahumul aliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fil uluhiyyati war rububiyyah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul khaliqatil insaniyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin ahsanis suratil jismaniyah wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi tahiratit tayyibah wa ala atba'ihi alladhina salaku tariqahu sawiyah. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan anugerah limpahannya, rahmat serta hidayah yang diberikan kepada kita, kembali kita berkumpul pada malam hari ini di tempat, di majelis yang penuh berkah dan rahmatnya ini. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah. Al-hikmatul khamisatu ba'dal mi'ah minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-105 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Subhana man satara sirral khususiyah bizuhuri wasfil bashariyah wa zahara bi'azamatir rububiyyah bi izharil ubudiyah, yang artinya maha suci Tuhan yang menutupi rahasia kekhususan dengan nampaknya sifat kemanusiaan, dan nampaklah itu Tuhan dengan kebesaran ketuhanannya pada menampakkan kehambaan hambanya. Nah, itulah makna terjemah daripada hikmah yang ke-105 ini. Para muhibbin rahimakumullah, dalam hikmah yang ke-105 ini pengarang menyebutkan dua perkara. Yang pertama, subhana man satara sirral khususiyah bi zuhuri wasfil bashariyah. Yang kedua, wa zahara bi azamatir rububiyyati bi izharil ubudiyah. Yang pertama maksudnya adalah subhanalladzi satara wa akhfal uluma wal ma'arifa wal asraral ilahiyyata fi qulubi awliyaih bi zuhuril awsafil bashariyah. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang menutupi, menyembunyikan ilmu-ilmunya, ma'rifah dan rahasia-rahasia ketuhanan di dalam hati para walinya. Jadi ilmu-ilmu ketuhanan, ma'rifatullah dan rahasia-rahasia lainnya itu disembunyikan oleh Allah
di dalam diri wali-walinya itu. Dengan apa Allah menyembunyikannya? Dengan nampaknya sifat-sifat kemanusiaan pada seorang wali itu. Dengan nampaknya sifat-sifat kemanusiaan dari seorang wali itu. Sifat kemanusiaan itu kal akli seperti makan, wasyurbi minum, wan nikah kawin, wasinati wan naum mengantuk dan tidur, wal maradi wan nisyan sakit dan lupa, wa gairiha dan selainnya. Nah, sifat-sifat kemanusiaan yang ada pada diri seorang wali itu yang menyebabkan tersembunyinya rahasia-rahasia ketuhanan dalam diri mereka itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, fabi wujudiha wa ka'asitru wal khafa li awliyaillahi ta'ala, karena adanya sifat-sifat kemanusiaan tadi pada diri seorang wali, maka samarlah, tertutuplah bagi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kita sangat sulit mengetahui mana orang yang waliullah, mana orang yang biasa. Karena orang-orang waliullah tuh makan sama kita, minum sama kita, kawin sama orang biasa, sakit bisa sakit, lupa bisa lupa. Nah, sifat-sifat itulah yang menutupi rahasia-rahasia ketuhanan dari dalam diri mereka itu. Padahal seorang yang diberi Allah rahasia ketuhanan itu, yang diberi Allah ilmu-ilmu ma'rifat itu, mereka itu sebenarnya mampu untuk tidak makan berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Mereka itu mampu tidak tidur bertahun-tahun. Tetapi itu tidak diizinkan, dibolehkan oleh Allah. Karena kalau itu dibolehkan, kalau itu diizinkan, maka akan nampak perbedaan, akan jelas perbedaan mana orang yang dititipi oleh Allah rahasia ketuhanan dan mana orang-orang yang biasa. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi karamat yang diberikan Allah kepada para wali itu beda dengan mukjizat yang diberikan Allah kepada nabi dan rasul. Al-Imam As-Suhrawardi berkata, wal farqu bainal mu'jizah wal karamah anna an-nabiyya yajibu alaihi izharul mu'jizah wat tahaddi biha. Perbedaan antara mukjizat dan karamat, bahwa nabi itu wajib atasnya menampakkan mukjizat itu dan mengakui dengan mukjizat itu. Nah, kalau nabi-nabi itu memang diperintahkan oleh Allah untuk menampakkan mukjizat, karena manusia wajib beriman kepada nabi, wajib percaya kepada rasul, lalu mereka menampakkan mukjizatnya. Nah, wal waliyu, sedangkan wali, yajibu alaihi ayyaktumal karamah, wajib atasnya menyembunyikan karamat itu, illa ayyuzhirahullah ta'ala alaih, kecuali Allah yang menampakkan karamat itu atasnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, nah, kenapa para wali itu tidak dibolehkan membuka, menampakkan karamah itu? Untuk menutupi rahasia-rahasia ketuhanan yang disimpan oleh Allah di dalam diri mereka itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, fabi wujudiha wa ka'asitul wal khafali awliya illahi ta'ala kay la ya'rifahum man la ya'rifu qadrahum. Maka dengan adanya sifat kemanusiaan
mereka wali bisa makan, minum, kawin, tidur, sakit, lupa, maka tersamarlah keadaan mereka, tertutuplah jati diri mereka yang sebenarnya, agar tidak mengetahui akan mereka oleh orang-orang yang tidak mengenal kedudukan mereka itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang yang diangkat Allah menjadi wali itu, ini orang yang punya kedudukan sangat tinggi di sisi Allah. Wali ini barang yang sangat berharga milik Allah. Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ini Allah menjelaskan bagaimana kedudukan seorang wali. Ala, ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada takut mereka itu menghadapi akhirat, dan mereka tidak risau meninggalkan keluarga zuriat yang mereka tinggalkan. Nah, ini Allah memberikan keterangan kepada kita tentang bagaimana mulianya kedudukan seorang waliullah itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lagi dalam hadis qudsi Allah berfirman, man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Siapa-siapa yang memusuhi, menyakiti waliku, maka dia berarti berperang dengan aku. Nah, tentu ini seorang wali ini adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah. Dan barang mulia ini Allah tidak akan menampakkannya kepada sembarang manusia. Hanya manusia-manusia mulia yang mengetahui orang-orang yang mulia itu. Hanya orang-orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah yang tahu orang-orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada istilah la ya'riful jauhar illal jauhari wa la ya'riful wali illal wali. Artinya tidak tahu akan permata bahwa itu permata kecuali ahli permata. Orang kada ahli permata kada tahu ini sintetis kah asli, kada tahu. Bila pindah mangkilat lo kayak berlian aja padahalnya. Nah, tidak akan kenal permata kecuali ahli permata. Tidak akan kenal seorang wali kecuali orang yang wali. Karena hanya orang yang wali yang bisa menghormati kedudukan wali yang lainnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, perbandingannya kita mempunyai barang yang berharga. Nah, kita ini ada mempunyai barang apapun, barang batu, permata apa misalnya yang sangat mahal harganya. Nah, tentu barang ini kita tutup. Nah, tentu barang ini kita simpan. Tidak sembarang orang kita memperlihatkan barang ini, kecuali orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita hormati, itu yang bisa kita perlihatkan kepadanya bahwa kita punya barang hebat, kita punya barang bagus. Kalau orang-orang itu musuh kita, orang-orang itu tidak senang kepada kita, orang tidak hormat kepada kita, pasti kita kada akan memperlihatkan barang berharga milik kita itu kepada orang tersebut. Sudah pasti. Tapi kalau orang itu kesayangan kita, orang itu orang kecintaan kita, barang-barang berharga milik kita, kita perlihatkan kepada mereka. Nah, ini contoh wali. Wali ini barang berharga milik Allah. Allah kada akan membuka kepada semua orang. Hanya orang-orang khusus yang mengetahui bahwa itu adalah waliun, seorang wali daripada wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, dengan apa Allah menutupi para wali tadi? Dengan sifat kemanusiaan. Makan kayak kita makan, minum kayak kita minum, guring kayak kita guring. Kadang-kadang kuat pada kita guringnya, makan kadang-kadang ganjang pada kita makannya. Sehingga kita kada kenal barangkali yang di samping kita ini adalah seorang wali daripada wali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, jadi Allah menutupinya itu dengan sifat kemanusiaan. Wala yukhfiha bil awsafil mazmumah, Allah tidak menutupi itu wali dengan sifat-sifat tercela. Kal kibri seperti kesombongan, watama ketamaan, wahubbid dunia cinta dunia, wal bukhli kikir, wasuil akhlak jahat akhlak seperti dendam, dengki dan sebagainya. Nah, Allah kadang menutupi seorang wali itu dengan sifat-sifat yang tercela. Misalnya supaya jangan dikenal orang pada ini wali, lalu ini hubud dunia. Nah, kada akan terjadi itu. Allah kada akan menutupi ini wali-wali dengan sifat yang tercela itu. Kalau ada orang itu dendam, kalau ada orang itu hasud, kalau ada orang itu sombong, ini jelas sudah bukan tutupan dari kewaliannya, tapi tanda kejahatannya. Fa inna tilka awsafun zahabat fi qulubihim idh la tasbutul khususiyah wal wilayah illa ba'da mahwiha. Karena itu sombong, tamak, hubud dunia, kikir, dendam, itu sifat-sifat yang sudah hilang dalam diri mereka. Sebab tidak akan sabit kehususan kewalian kecuali sesudah hilang sifat itu dari diri mereka. Wala yukhfiha aidan bi israril ma'siyati zahirah, dan Allah pun tidak menutupi melindungi itu wali-wali tadi dengan mengekali maksiat yang zahir. Kal kadzib berdusta, wal ghibah menggunjing orang, waz zina zina, was sariqah mencuri, wa ghairiha dan selainnya. Nah, artinya Allah tidak akan menutupi kerahasiaan wali dengan kemaksiatan. Misalnya orangnya suka berdusta, orangnya suka menggibah orang, orangnya suka memfitnah orang, ini kadang mungkin wali. Karena wali tidak akan tertutup dengan sifat-sifat seperti itu. Li'anna al-israr tujibul fisqa wal bu'da anillah ta'ala, karena mengekali dosa itu adalah merupakan tanda kefasikan dan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang suka berbuat maksiat, baik maksiat zahir, maksiat batin, itu sudah pasti bukan waliullah. Karena Allah tidak akan menutupi kewalian itu dengan hal-hal yang maksiat. Tapi kalau orang itu suka kawin, suka makan, suka tidur, suka minum, suka apa, itu mungkin kewalian ditutupi dengan yang demikian itu. Karena itu merupakan awsaful basyariyah, itu sifat-sifat kemanusiaan, bukan sifat yang tercela. Nah, para muhibbin rahimakumullah, warada fil hadis ma jabalallahu ta'ala waliyan la illa ala husnil khuluq was sakha. Allah tidak akan membuat tabiat seorang wali itu kecuali atas baik akhlak dan pemurah. Allah tidak akan membuat tabiat orang wali kecuali orang wali itu baik akhlak. Dicela orang pada membalas, disakiti orang pada melawan. Nah, ini tanda-tanda kewalian dan pemurah. Kalau kikir, ada mau orang wali kikir. Karena kikir itu ba'idun minan nar qaribun. Kikir itu ba'idun minal jannah qarib minan nar. Qarib minan nar, kikir itu dekat neraka, jauh daripada surga. Qala Syekh Abdul Abbas Al-Mursi rahimahullah, ma'rifatul wali as'ab min ma'rifatillah. Fa inna Allah ma'rufun bi kamalih wa jamalih, wal waliyyu makhluqun mithluk ya'kulu kama ta'kul wa yashrab kama tashrab. Mengenali seorang wali lebih sulit daripada mengenal Allah.
Karena Allah itu dikenal dengan kesempurnaan dan keelokannya. Sedangkan wali itu makhluk seperti engkau. Dia makan seperti engkau makan, dia minum seperti engkau minum, dia kawin seperti engkau kawin, dia sakit seperti engkau sakit. Wa iza aradallah ayyu'arrifaka biwaliyin tawa'anka wujuda basyariyatih wa asyhadaka wujuda khususiyatih. Apabila Allah menghendaki mengenalkan engkau kepada seorang walinya, maka Allah lipat daripada engkau adanya sifat kemanusiaan si wali tadi, dan Allah saksikan akan engkau adanya kekhususan si wali itu. Artinya apabila Allah hendak memperlihatkan kepada kita itu seorang wali, maka Allah bukakan karamat bagi si wali itu. Nah, kita diperlihatkan karamat-karamat si wali itu. Kita melihat si jin terbang umpamanya. Kita melihat si jin ada di mana-mana. Kita melihat si jin hal-hal yang menyalahi adat. Nah, ini Allah memberikan kepada kita kemuliaan, diperlihatkan kita kepada kekasihnya. Nah, ini orang yang diistimewakan Allah, diperlihatkan Allah kepadanya barang berharga milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kenapa Allah kadang memperlihatkan kepada kita kekasih-kekasihnya itu? Kenapa Allah kadang membuka kepada kita mana wali-wali itu? Wallahi ma hajabahum anka illa min adami sidqik. Dalam kitab Iqazul Himam disebutkan, demi Allah, Allah itu tidak mendinding para wali dari engkau melainkan karena ketidakjujuran engkau. Nah, karena kita ini belum jadi orang jujur, kita belum jadi orang yang amanah, kita belum jadi orang yang mulia, sehingga Allah mendinding kita untuk melihat dengan kasat mata para wali-wali itu. Waqad qila, sungguh dikata orang, laula su'u adabika ma'ahum la rafa'allahu al-hijab bainaka wa bainahum wa ashabahum ma'ak. Jikalau tidak sebab jahatnya adab engkau beserta mereka, niscaya Allah angkat dinding antara engkau dan antara wali itu, dan Allah sertakan mereka dengan engkau. Allah tahu bahwa kita ini kalau diperlihatkan dengan si wali itu, kita ini masih kurang adab. Nah, Allah tahu kita ini dilihatkan Allah orang wali, kita masih kurang adab dengan mereka, sehingga Allah tutupi mereka untuk keselamatan kita sebenarnya. Karena kalau sudah kita diperlihatkan Allah karamah seorang wali, kita masih kurang adab dengan mereka, itu hukuman yang berat bagi kita, hukuman ruhani dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, seseorang itu akan dapat berkahnya wali, akan dapat rahmatnya si wali itu. Maksudnya dapat rahmat wali itu, dapat percikan rahmat yang diberikan Allah kepada wali itu, dengan syarat dua hal. Pertama, kita mempercayai bahwa dia itu wali. Yang kedua, kita baik adab atau menghormati kepada seorang wali itu. Nah, apabila kita sudah husnuzan, menyangka bahwa ini orang ini wali nih, gimana tahunya pada wali? Ada tanda-tanda yang mengarah ke sana. Atau kita tahunya ini orang wali karena dikabarkan oleh orang-orang di mana-mana. Nah, mengabarkannya orang-orang yang mulia. Nah, berarti ini orang ada tanda-tanda kewaliannya. Nah, orang ini akan memberikan rahmatnya kepada kita,
Artinya rahmat yang diberikan Allah kepadanya itu sampai kepada kita apabila kita percaya dan hormat baik adab kepada mereka. Nah, apabila kita ini tidak mempercayainya atau kita tidak baik adab besertanya, walaupun kita guring sebentar, kita kadang akan dapat rahmatnya. Sakalambu guring kada dapat apa-apanya. Kalau ini orang kadang mempercayai ini orang wali, atau percaya cuma kadang menghormati juga. Nah, kenapa sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu dapat berkat dari Rasulullah, dapat rahmat yang diberikan Allah kepada Rasulullah, mereka dapat bagian rahmat itu karena sahabat itu beriman kepada Rasulullah dan sangat beradab kepada Rasulullah. Kenapa Abu Jahal yang tiap hari bersama Rasulullah, Abu Lahab bersama Rasulullah, kenapa mereka tidak dapat berkah Rasulullah? Karena mereka tidak beriman, karena mereka tidak menghormati Rasulullah. Nah, itu masalahnya, bukan kedekatan fisik, itu bukan. Kadang-kadang orang yang di seberang pulau dapat rahmat dari seorang wali, orang-orang yang serumah dengannya tidak dapat rahmat, tidak dapat berkahnya. Kenapa? Orang rumah ini mungkin kadang mempercayai bahwa itu wali, atau percaya cuma tidak menghormatinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi ini wali adalah merupakan barang yang berharga milik Allah, dan Allah kada akan memperlihatkan seorang wali kecuali bagi orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang pertama yang disebutkan dalam hikmah ke-105 tadi. Yang kedua, wa zahara bi'azamatir rububiyah bi izharil ubudiyah. Allah itu nampak dengan kebesaran ketuhanannya pada menampakkan kehambaannya. Nah, artinya zahara azamatur rabb fi zullil abdi wa ginahu fi faqrih wa quwwatuhu fi dha'fih. Nah, kalau kita hendak melihat kebesaran Allah, lihati seorang manusia, yang mana manusia sangat lemah mereka itu. Kalau kita ingin melihat bagaimana kayanya Allah, lihat manusia. Niscaya kita lihat bahwa Allah itu maha kaya dan ini manusia maha fakir. Nah, kalau kita ingin melihat bagaimana kekuatan Allah, lihatlah manusia, betapa lemahnya manusia itu. Nah, jadi Allah itu nampak di tengah-tengah kelemahan makhluknya. Makanya ada istilah man arafa nafsah arafa rabbah. Orang yang mengenal dirinya pasti akan mengenal Tuhannya. Artinya apa? Dia akan melihat kekuatan Tuhannya pada kelemahan dirinya. Dia akan melihat kekayaan Tuhannya pada keberhajatan dirinya. Manusia ini bagaimanapun kaya raya tetap fakir. Tetap fakir. Tetap berhajat artinya. Nah, kalau hendak melihat keagungan kebesaran Tuhan, maka lihatlah kehinaan diri kita. Di situ akan nampak bagaimana agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu sebenarnya isyarah daripada man arafa nafsah arafa rabbah. Orang yang mengenal dirinya itu hina, maka dia akan keluar cermin Allah itu maha mulia. Orang yang melihat dirinya ini fakir miskin, dia akan melihat di cermin itu bagaimana kayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang ditunjuk oleh bagian kedua daripada hikmah yang ke-105 ini. Jadi sebagaimana Allah menyembunyikan kebesarannya di dalam diri walinya dengan nampaknya sifat-sifat kemanusiaan pada diri si wali, dan Allah memperlihatkan keagungannya, kekayaannya pada kehinaan dan kefakiran hambanya itu. Begitu kita lihat orang fakir, kita langsung ingat kayanya Allah.
Melihat lemahnya manusia, kita langsung ingat kuatnya Allah. Kita melihat hinanya manusia, kita ingat mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian hikmah yang ke-106. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك